Masa barang subsidi dijual ke industri, itulah lahirlah aturan ini. Pemerintah akhirnya membuka telinga setelah huru-hara soal gas 3 kg subsidi menjadi polemik di tengah masyarakat. Gelombang penolakan beriringan dengan mengularnya antrean menjadi alasan pemerintah membatalkan aturan baru soal distribusi gas melon. Persoalan sudah dibawa ke muka DPR dan Presiden Prabowo Subianto pun telah memerintahkan pembatalan aturan buatan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ini. Pertanyaannya, apa sebenarnya tujuan Bahlil merancang aturan baru soal distribusi gas melon? Dan benarkah aturan buatan Bahlil itu juntrungnya membuat masyarakat rugi? Pertama-tama, mari kita mengulik apa yang sebenarnya dipermasalahkan oleh masyarakat dan substansi dari polemik soal gas melon ini. Jadi begini, Kementerian SDM tiba-tiba mengeluarkan aturan soal penyaluran distribusi gas subsidi pada akhir Januari 2025. Dalam aturan itu disebutkan bahwa gas subsidi 3 kg tak boleh lagi dijual melalui eceran per 1 Februari 2025. Untuk mendapatkan gas melon, masyarakat harus membelinya langsung di pangkalan resmi Pertamina. Keresahan kemudian merebak dan masyarakat yang takut akan kehabisan gas berbondong-bondong mengantri di pangkalan. Sosialisasi yang kurang dan persiapan yang minim menjadi salah satu penyebab kebijakan baru buatan Bahlil ini menuai sentimen negatif dari masyarakat. Masyarakat mengira pemerintah melarang pengecer untuk menjual gas 3 kg karena akan mengurangi peredaran gas subsidi. Namun, benarkah kebenarannya demikian? Menyusul berbagai gejolak, Bahlil dan jajarannya segera diberondong pertanyaan. Sejak keputusan itu dibuat, Kementerian SDM disibukkan untuk menjelaskan kepada masyarakat demi meredam keresahan publik. Dalam berbagai kesempatan, Bahlil telah berulang kali menjelaskan maksud dari pemerintah mencanangkan aturan baru soal gas tersebut. Termasuk pada saat Bahlil memantau situasi sebuah pangkalan gas di Jakarta Barat pada Selasa 4 Februari 2025. Ada beberapa alasan yang mendasari Bahlil mengeluarkan aturan baru soal distribusi gas subsidi. Pertama, agar peredaran gas subsidi 3 kg bisa tepat sasaran. Pasalnya, sejak awal, gas distribusi itu seharusnya hanya ditujukan kepada 4 kelompok tertentu: rumah tangga, UMKM, nelayan sasaran, dan petani sasaran. Namun faktanya di lapangan, tak sedikit industri yang seharusnya bukan pengguna gas subsidi ikut menggunakan gas melon. Imbasnya, 87 triliun rupiah anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah per tahunnya untuk gas subsidi jadi tidak tepat sasaran. Kedua, untuk mengontrol harga jual gas subsidi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Per kilonya, gas subsidi seharusnya hanya dihargai Rp5.000. Jadi, per tabung gas melon yang beratnya 3 kg seharusnya harganya hanya Rp15.000. Jika sudah mencapai pengecer, harganya bisa naik menjadi Rp18.000. Bahkan ada yang memainkan harganya hingga Rp25.000 per tabungnya. Ketiga, untuk membasmi adanya praktik pengoplosan tabung gas subsidi. Bahlil menyebut terdapat praktik pengoplosan gas subsidi 3 kg di lapangan yang dilakukan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab. Itulah mengapa pemerintah sebenarnya ingin agar distribusi dilakukan oleh pangkalan resmi agar Pertamina bisa memonitor dan mengontrol peredaran gas melon. Alasannya tak lain dan tak bukan agar tak ada lagi praktik permainan harga, pengoplosan gas, dan gas subsidi bisa disalurkan tepat sasaran. Pertama, tujuannya ini adalah untuk melakukan penataan terhadap proses penjualan LPG. Kenapa? Saya jujur mengatakan subsidi LPG kita ini 1 tahun 87 triliun. Harga di tingkat masyarakat harusnya per kilogram tidak lebih dari Rp5.000. Artinya satu tabung itu harusnya cuma 15.000. Karena subsidi negara per tabung itu 36.000. Laporan yang masuk bahwa ada LPG 30 kg yang dijual di tingkat masyarakat sampai dengan 25.000.
Artinya kalau 25.000 kan berarti subsidi kita berpotensi besar untuk tidak tepat sasaran. Maka kemudian kita tata agar belinya itu di pangkalan. Kenapa di pangkalan? Pertamina itu menyuplai itu dari Pertamina langsung ke agen pangkalan. Ini masih bisa kita kontrol siapa yang beli, harganya berapa masih bisa. Tadi di sini kan 16.000, berarti kan naik 1.000. Kalau dari pangkalan ke pengencer, pengencer ini yang nggak bisa Pertamina kontrol berapa harganya dan siapa yang beli. Bahkan ada sebagian yang dioplos untuk dijual ke industri. Masa barang subsidi dijual ke industri, itulah lahirlah aturan ini. Nah, yang jadi problematika di tengah masyarakat adalah kekhawatiran publik akan ditiadakannya pengecer. Padahal dengan adanya pengecer, masyarakat yang jauh dari pangkalan resmi bisa menjangkau gas melon dengan lebih mudah. Bahkan tak sedikit pengecer yang memberikan layanan jasa antar dan pemasangan gas. Kira-kira bagaimana siasat pemerintah? Di satu sisi, banyak praktik tak bertanggung jawab di kalangan pengecer. Namun, di lain sisi, Bahlil juga mengakui pentingnya keberadaan pengecer. Untuk itulah, pemerintah kemudian berencana mengubah status para pengecer menjadi subpangkalan resmi Pertamina. Caranya adalah dengan mendaftar di One Single Submission atau OSS untuk mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB. Dengan adanya NIB, masyarakat yang ingin membeli gas subsidi di subpangkalan harus menggunakan aplikasi digital. Tujuannya agar pemerintah bisa memonitor dengan baik peredaran gas subsidi 3 kg. Kita dorong agar yang pengencer ini kita akan naikkan statusnya. Tadinya mereka menjadi pangkalan. Tetapi syaratnya terlalu besar yang disyaratkan oleh Pertamina. Maka tadi rapat di kantor ini juga dengan teman-teman Pertamina dalam kurun waktu beberapa menit sebelum kita rapat, kita membuat kesimpulan agar pengencer ini menjadi sub pangkalan. Tujuannya apa Bapak Ibu semua? Agar LPG yang dijual itu betul-betul harganya masih terkontrol karena itu lewat aplikasi. Agar betul-betul masyarakat bisa mendapatkan LPG dengan baik dan kemudian juga dengan harga yang terjangkau. Selain penerapan pembelian menggunakan sistem digital, pembeli juga wajib menggunakan KTP dan hanya boleh membeli 1 tabung per orangnya. Rencana Bahlil mengubah pengecer menjadi subpangkalan sejatinya menerima sambutan baik dari DPR RI. Namun, dalam rapat kerja Komisi 12 DPR RI dengan Bahlil pada Senin 3 Februari 2025, ada saran yang diberikan kepada Kementerian ESDM agar dilakukan dispensasi bagi pengecer yang kesulitan menjangkau akses internet. Lantas, apakah pemerintah jadi melancarkan aturan terbaru soal pelarangan penjualan gas melon di pengecer? Melihat gelombang sentimen yang merebak, Presiden Prabowo Subianto akhirnya memerintahkan Bahlil dan jajarannya untuk membatalkan aturan ini. Prabowo memerintahkan agar Kementerian SDM kembali mengizinkan pengecer untuk menjual gas subsidi dengan tetap menjalankan administrasi soal perubahan status ke subpangkalan resmi. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, pada Selasa 4 Februari 2025. Sejatinya, melalui penerbitan aturan baru soal distribusi gas melon, pemerintah memiliki maksud baik agar peredaran gas 3 kg bisa tepat sasaran. Namun, masyarakat perlu mendapatkan arahan yang matang terlebih dahulu sebelum pemerintah menerapkan perubahan aturan. Ditambah, pemerintah juga harus memikirkan para pengecer dan juga kalangan masyarakat yang kesulitan mengakses aplikasi digital karena jauh dari jangkauan internet. Itu tadi seluk-beluk polemik distribusi gas melon dan alasan pemerintah menerapkan aturan terkait. Kira-kira apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan pemerintah agar peredaran gas subsidi bisa berjalan sesuai tepat sasaran? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.